Oke, sahabat desa, sahabat kreasi, sahabat inovasi, sore hari ini saya berada di satu tempat pengrajin bongkai, juga prasasti, sekaligus ukir batu ya, termasuk marmer. Nah, di sini saya bersama dengan Pak siapa Pak? Pak Demin. Pak Demin, wah keren. Jadi Pak, saya mau tanya Pak, ini sudah berapa lama Pak tempat seni ukir ini Pak? Sudah 30 tahun. 30 tahun. Dulu yang mengawali Pak? Dulu yang mengawali itu kakek saya. Dari kakek? Buyut. Sampai sekarang? Sampai sekarang turun temurun. Itu tiap hari ada pekerjaan Pak? Ada. Jadi pekerjaan itu tiap hari kontinu, ada terus pesanan. Sampai saat ini jumlah tenaganya ada berapa orang Pak? 7 orang. 7 orang. Oke. Seni ukir batu mungkin tidak banyak kita dapat, tetapi kalau kita melihat tempat ini, saya yakin semua akan tertarik. Di tempat ini tertulis pembuat bongpai. Boleh disampaikan Pak, bongpai itu apa Pak? Bongpai itu sejenis untuk bahan untuk kuburan Cina. Dari semua batu Cina, Katolik atau semua Konghucu? Cina. Semua Cina. Konghucu. Jadi kalau Konghucu itu bongpai, kalau untuk orang Kristen Katolik ya cuma ada tulisannya, cuma gambar liong sama burung itu. Oke, sedikit Pak. Nah, bongpai ini kan kalau kita melihat di tempat-tempat pemakaman yang ada bongkainya, ini kan tentunya mahal Pak. Apakah semua orang Chinese Konghucu ini yang meninggal pasti memakai bongpai Pak? Ya pasti itu Mas, tapi dengan ukurannya macam-macam. Oh gitu. Jadi ukurannya itu ada yang 60, 72, 82, 81 gitu. Oh gitu. Ada yang lebih besar lagi. Oke. Bongpai. Jadi ini sebenarnya kalau orang Jawa mungkin semacam kijing gitu ya Pak ya? Ya. Kijing, tetapi memang bongpai ini lebih eksklusif ya. Kalau kita melihat dari bangunan bongpai itu malah ada yang lebih berkali lipat dari bangunan rumah saya. Betul begitu Pak ya? Betul. Oke. Nah Pak, termurah Pak bongpai yang dipesan di sini itu harga berapa Pak? Termurah. Ya, yang sangat sederhana sekali. 50 jutaan. 50 juta guys. Dengan ukuran sekitar 62 Itu cm. 50 juta itu apa aja Pak? Jadi 50 dengan nilai 50 juta itu ya perkiraan itu ada satu bongpai. Bongpai itu apa? Bongpai itu ya bongpai yang atas sama bongping ada 2, Yan ada 2, bawahnya itu ada meja, ada bongku, ada tokdao, ada tekatu. Nah. Oke. Nanti saya belum begitu ngerti Pak. Yang sudah terpasang ada dokumentasinya Pak. Saya nyuwun nanti ya Pak. Ya, nanti kalau kita kasih gambar. Karena ada meja, ada kursi. Enggak kursi. Apa itu? Ya semacam meja, tokdao, Yan 2 itu. Jadi ya namanya aja, namanya kan dari kita kan. Oke. Itu. Oke, sahabat desa, sahabat kreasi. Nah, menarik sekali. Tadi saya melihat langsung mereka membuat dari bahan batu asli. Betul Pak? Betul. Batu asli. Batu asli. Nah, itu bisa membuat serpihan itu bagaimana Pak? Itu membuatnya serpihan itu kan yang dulu itu ya kita pakai tata, ambilnya di gunung, kita bentuk
dengan ukuran macam-macam. Oke. Nah sekarang kan dari pertama kali itu bahannya dari kopeng. Setelah kopeng itu sudah tidak dipakai, pindahlah ke batu dari Purwakarta. Oke. Purwakarta kok bahannya menipis, kita pindah dari bahan Jogja, dari Jogja, dari Godean itu habis, kita sekarang ambilnya dari Cirebon. Oh, Itu. itu memang Sekarang dari batu Cirebon. gunung ya Pak ya? Batu gunung. Oke. Jadi saya lihat tadi ketebalan dari 10 cm, 12 cm, 15 cm. Adakah yang lebih tebal lagi Pak? Ada, tinggal menurut pesanan. Oke. Jadi nanti kita bisa lihat ukiran ini itu bukan tambahan tempelan bukan ya Pak? Bukan. Tapi asli dari ketebalan bahan batu yang kemudian dikurangi ya, di mana yang akan dibuat ukiran itu ditonjolkan. Jadi sangat kuat sekali. Kalaupun kesenggol ataupun kita tarik pun nggak akan mungkin lepas. Oke, Pak. Untuk saat ini Pak, ini ada pesanan dari mana Pak? Karena saya lihat tadi karyawan ini sibuk sekali Pak mengerjakan pekerjaan Pak. Satu ini pesanan dari Surabaya, itu yang kita dari Surabaya, yang ada lagi dari Sulawesi, Bandung, Semarang, pasti. Jadi kota besar lah yang ada yang pesan itu. Oke. Untuk pemesanan Pak, kan ada tadi disebutkan dari daerah banyak luar kota bahkan luar daerah. Ini apakah mereka datang ke sini atau cukup bertelepon? Lewat telepon. Jadi lewat telepon kita dikasih gambar, kasih ukuran, nanti jadinya berapa bulan itu pasti kita musyawarah. Oke, termasuk harganya, Harga. kemudian DP. Ya, DP. Oke. Kemudian Pak, misal setelah jadi nih, pesanan jadi, deal terbayar. Nah, pengirimannya bagaimana Pak? Pengirimannya kita pakai, kalau dari sini, dari Salatiga itu pengiriman kita pakai truk. Jadi kita pakai truk, dari sini nanti dikirim ke sana. Umpama ke Surabaya kita pakai truk, nanti ongkos yang bayar sana. Kita tinggal cari truknya saja. Oke. Tapi kalau ke Sulawesi kita pakai truk, nanti ongkosnya di sana kita kirimnya sampai tujuan. Gitu. Jadi kita hitungi sudah sampai ongkosnya. Kalau di luar Jawa. Berarti tapi berbeda ketika pemesanan ya Pak. Artinya untuk transport itu tersendiri ya. Tersendiri. Jadi kita hitung tersendiri. Kita kan kalau ke luar Jawa kan pasti naik kapal dan nanti kita dan orangnya ada berapa, itu kan ya ada berapa ton itu kan dihitung. Gitu. Terus gini Pak, yang termurah itu berapa? Kemudian dapatnya berapa potong untuk satu set bonsai? Kemudian yang termahal itu berapa? Dapatnya berapa potong Pak? Yang termurah itu ya sekitaran dengan ukuran 62, itu ya sekitar 50 juta lah. Nah, nanti itu ada 12 potong. Tapi yang mahal itu, yang paling mahal itu tidak bisa ditemukan karena dengan permintaan pemesan. Itu ya bisa tahu ini kok orangnya kok dimana kok punya PT umpama orangnya kaya miliarder. Tapi nanti belakangnya kuburannya itu dikasih tanganan itu bisa 100 juta lebih. Gitu ya. Oke. Jadi termurah di sini mulai 50 juta ya Pak. Yeah. Itu belum termasuk untuk ekspedisi pengiriman. Oke. Pak, biasanya Pak, pengerjaan dengan 7 orang itu, kemudian pengerjaan yang harga tadi termurah itu berapa hari Pak? Ya berkisaran 1 bulan sampai 1,5. Ya, itu sing sederhana ya, yang sederhana. Tapi kalau yang mahal kan banyak permintaan. Permintaan. Nanti kan yang pesan itu pasti kan ngirim gambar.
Nah, gambar itu kan ada yang sulit, ada yang tidak sulit. Nah, ini. Nah, kita minta waktunya itu harus lebih dari yang kita umpama 1 bulan, kita mintanya 2 bulan. Jadi kita beri restan. Supaya pembuatannya lebih bagus. Oke, sahabat desa, sahabat kreasi, menarik sekali ukir batu. Ternyata ini sangat langka. Memang kalau kita melihat di beberapa tempat jarang kita temui, tetapi ternyata punya potensi yang sangat luar biasa. Jadi bagaimana mengukir batu sungguhan ya Pak ya? Ya. Batu sungguhan, batu gunung yang diserpikan menjadi ketebalan mulai 10 cm, 12 cm, sampai 15 cm, dan ada lebih tergantung permintaan. Nah, batu-batu ini diukir sedemikian rupa, sangat menarik sekali, dan harganya ada yang sampai fantastis juga ternyata. Ya. Dan ini dibutuhkan bagi mereka-mereka etnis Chinese ya Pak ya. Oke. Terus ini setiap hari ada pengerjaan Pak, ada output terus Pak. Ada. Pasti ada pesanan setiap hari. Setiap hari. Tidak setiap hari, tapi pasti ada pekerjaan itu. Oke, sahabat desa, sahabat kreasi, sahabat inovasi, ini mudah-mudahan menjadi satu tayangan yang menarik. Syukur menjadi referensi untuk teman-teman kita Chinese yang membutuhkan bongpai, dan kami siap melayani permintaan Anda. Terima kasih, matur suwun.